Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kira-kira di sini masih ada sampah tidak? Kira-kira coba diperiksa di setiap sudut. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kelas ini berarti sudah bagus ya, sudah bersih. Silakan untuk membaca doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucap salam. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kira-kira yang tidak masuk hari ini ada siapa saja? Pertama ada Yudi. Ada Yudi. Ya, dia apa? Terus Rehan. Kira-kira ada tidak kata-kata motivasi yang kalian temukan? Misalnya boleh dari YouTube, boleh dari Google, boleh dari Facebook. Misalnya Julita, motivasi yang membuat kamu semangat, kata-katanya apa? Ada tidak? Raihlah mimpimu sampai setinggi langit. Raihlah mimpimu sampai setinggi langit. Ya, kita itu harus menggapai mimpi kita walaupun mimpi kita setinggi langit. Nah, ini yang laki-laki. Kira-kira apa? Artinya cintailah takdirmu walaupun itu menyakitkan. Wow, cintailah takdirmu walaupun itu menyakitkan. Saya sudah menyiapkan kata-kata motivasi. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Jadi intinya kalau kita bersungguh-sungguh, maka kita akan sukses. Materi yang sudah kita bahas minggu kemarin itu tentang apa? Materinya? Teks editorial. Apa? Julita, silakan. Adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan pada saat surat kabar itu diterbitkan. Ya, baik, beri tepuk tangan untuk Julita. Ya, masih ingat ya. Dari mulai struktur kemarin sudah kita pelajari, kaidah kebahasaannya pun sudah kita pelajari. Manfaat apa sih yang kita dapatkan dari mempelajari teks editorial ini? Kira-kira apa? Memberikan informasi. Memberikan informasi, merangsang pemikiran, Menjadi bahan bacaan bagi pembaca serta merangsang mereka untuk dapat berpikir kritis. Nah, itu ya salah satu dari manfaat dari teks editorial. Kompetensi dasarnya adalah merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Nah, jadi untuk materi hari ini kalian dituntut untuk membuat teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian untuk IPK-nya menyusun teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang dominan. Nah, kita masuk ke tujuan. Melalui kegiatan Project Based Learning, siswa mampu menyusun teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang dominan secara tepat. Hari ini kalian dituntut untuk membuat teks editorial. Jadi Project Based Learning itu kegiatan ini diproyekkan kayaknya kalian membuat teks editorial di media kantor. Kita langsung masuk ke materi ya. Nah, silakan kalian pahami, kalian baca teks editorial yang berjudul Waspada Makanan Kemasan Pemicu Kanker Usus Besar. Silakan kalian baca teks tersebut. Silakan, ada yang mau mengemukakan kira-kira isinya tentang apa? Apa? Tentang makanan instan dan makanan cepat saji yang bisa apa? Memicu kanker usus besar. Strukturnya apa saja? Pengenalan isunya kira-kira apa? Di sana dijelaskannya apa? Kemudahan
Jadi harus bagaimana penegasan itu? Apa? Kesimpulannya dampak yang ditimbulkan makanan dari proses secara cepat tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan. Jadi tidak salahnya selektif dalam memilih makanan demi kesehatan bersama. Ya, kita harus selektif memilih makanan. Nah, kurang lebih kalian harus membuat teks editorial seperti ini. Nanti ada pengenalan isu, ada argumentasi, kemudian ada penegasan. Ketika kalian nanti membuat teks editorial, kurang lebih harus seperti ini. Gambar yang ada di depan ini boleh kalian jadikan tema atau topik dalam membuat teks editorial. Kita lihat gambar yang pertama. Ini tentang apa? Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian? Bahayanya mengkonsumsi narkoba. Terus apa lagi? Merusak masa depan. Nah, itu bisa dijadikan opini kalian dalam membuat teks editorial. Setelah kalian melihat gambar-gambar tersebut, kira-kira apa yang mesti kalian lakukan untuk membuat teks editorial? Mencari tema, mencari sumber terpercaya atau mencari data, ya. Menyusun berdasarkan struktur tadi, pengenalan isu, argumentasi dan penegasan ulang. Kita bagi 3 kelompok saja berdasarkan warna yang kalian suka. Warna biru 3. Ada yang suka warna merah? Baik, ini boleh gabung sama kelompoknya masing-masing. Silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing untuk menentukan topik yang kalian pilih untuk menyusun teks editorial, ya. Silakan kalian kemukakan topik yang kalian pilih. Dari mulai kelompok pertama, topiknya apa? Tentang kemacetan. Kelompok 2 tentang obat-obatan terlarang. Kelompok 3 kira-kira langkah membuat teks editorial itu bagaimana? Yang pertama menentukan isu acuan. Kedua, menyusun argumentasi. kalian menyusun argumentasi itu harus berdasarkan fakta, harus berdasarkan data. Kemudian yang terakhir, menuliskannya sesuai dengan struktur teks editorial dan kaidah kebahasaan. Tentukan berapa menit waktu yang kalian butuhkan untuk membuat proyek teks editorial. 30 menit cukup? 30 menit? Silakan, ya. Ini proses. Kalau ada yang kurang paham, kurang jelas, silahkan tanyakan, ya. Apa? Ya, apa ini? Kalian nanti tinggal tulis teks editorial tersebut di dalam media Canva. Satu, silakan. Ke depan, kelompok 1. Silakan kita lihat, ya, hasil kerja kelompoknya. Nah, ini hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan pengenalan isu dari kerja kelompok kami. Kemacetan adalah keadaan saat kita berkendara tidak berjalan dengan lancar, sehingga menyebabkan banyak kendaraan yang menumpuk memenuhi jalan. Saya di sini akan menyampaikan pendapat. Kemacetan sering terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jumlah penduduk di kota semakin padat. Kita bisa lihat beberapa faktor kemacetan. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, semoga kita menjadi
Terjadinya kemacetan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya penduduk di kota semakin padat, faktor sarana transportasi yang tidak memadai sehingga masyarakat lebih dan senang berkendara menggunakan kendaraan pribadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian dalam membuat teks editorial. Nah, setelah kalian membuat teks editorial, kira-kira kesimpulan dari pembelajaran ini apa? Kesimpulannya bagaimana menurut kalian? Setelah kalian mempelajari teks editorial ini, coba simpulkan menurut kalian apa hasil dari pembelajaran ini itu? Simpulannya apa? Rifki, silakan apa? Rifki? Apa? Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran kali ini yaitu teks editorial yang merupakan pendapat atau pandangan relasi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat. Kemudian kita refleksi, kira-kira ketika saya menyampaikan materi tentang teks editorial, kemudian tentang materi ini, bagaimana kalian menilai? Silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Baik, kelompok ini lagi. Oke, Tati, silakan. Menurut saya, setelah pembelajaran kali ini, akhirnya paham bagaimana cara membuat teks editorial yang diawali dengan memilih topik, menyusun argumen, dan mengembangkan dalam bentuk teks sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Nah, itu mungkin materi yang kita pelajari hari ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang nilai-nilai dalam buku pengayaan bahasa Indonesia. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk pelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kalian sudah bagus, sudah aktif. Jaga kesehatan, tetap optimis, tetap belajar dengan giat. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Silakan kalian siap-siap. Kita akhiri dengan membaca doa. Ya, silakan pimpin doa. Sebelum pulang